Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. 'Tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love, of Jesus and His love. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan semua anggota yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa dari hari ke hari, kasih dan penyertaan Tuhan tetap kita alami, dan sampai kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, kita memasuki Prapaskah yang kelima. Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali di rumah Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama mengalami dan menikmati hadirat-Nya. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima, sekaligus pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Di bawah tuntunan tema, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian kita kepadanya.
Jemaat kasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur pasal 51 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan lahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanak. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan nikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teduh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita bersama-sama. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Hapuskanlah dosaku yang ku gumuli, tiada putusnya. Telah ku bersalah pada dirimu. Padamu pula aku mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukuman-Mu. Saudara, dengarkanlah perintah mengasihi demikian. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi.
Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami yang membuat kami sering lalai akan perintah-Mu dan melawan kehendak-Mu, baik lewat pikiran, tutur kata, sikap dan perbuatan kami. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Daripada
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengantar kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening jemaat yang tertera di warta jemaat. Juga bisa ditransfer menggunakan QR code yang akan muncul berikut ini. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang telah kita berikan. Kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kebaktian ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami untuk segala pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Berkati masjid gereja yang pergunakannya. Berkati segenap warga jemaat yang telah menyerahkannya. Biarlah kiranya persembahan ini boleh digunakan dalam jemaat-Mu atau dimanapun juga Tuhan, untuk kelebaran firman Tuhan, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Yang masih ada pada kami, Tuhan juga yang menolong kami untuk senantiasa mengucap syukur segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Memberkati sumber-sumbernya Tuhan, sehingga kami selalu dimampukan untuk mengucap syukur kepada-Mu. Ampun segala dosa kami Tuhan,
dalam nama Yesus Kristus datang kepadamu. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Saudara, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman. Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau pagi ini, mengangkat syukur kami. Ada kesempatan buat kami untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam hari perhentian ini. Bapa, di tengah sukacita kami bersekutu bersama. Kami membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami agar kebenaran Tuhan yang kami mau baca renungkan boleh menjadi bagian kami, dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami pedomani dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Kami terberkati bersama pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yang kedua dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Ibrani 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ibrani 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia tetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun
yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kupernakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Hosiana. Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman, merenungkannya dan mau memelihara dalam hatinya hari lepas hari. Firman Allah jayalah. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita? Amin. Minggu ini kita masuki minggu Prapaskah yang kelima. Dan dalam minggu Prapaskah yang kelima ini, bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36 dengan tema aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, dalam bacaan kita dikisahkan bahwa menjelang Paskah banyak orang datang ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah di Bait Allah. Dan di antara orang banyak itu ada juga orang-orang Yunani berada dalam rombongan. Boleh jadi orang-orang Yunani ini sudah mendengar berita mengenai pengajaran Yesus. Serta kemungkinan juga tahu atau mendengar juga tentang tindakan simbolik Yesus yang membersihkan tempat ibadah. Dan mungkin karena itulah orang Yunani ini datang ingin bertemu dengan Yesus. Sehingga dia menghampiri Filipus dan Filipus menghampiri Andreas lalu menyampaikannya kepada Yesus. Saudara, sebagai orang yang sudah ditarik Yesus atau Tuhan sudah menyelamatkan dari kegelapan dosa dan menerima anugerah keselamatan kekal, sepatutnya lah kita terpanggil juga untuk memberi diri menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Karena Yesus tidak hanya kerjakan sesuatu untuk kita nikmati, tetapi Dia mau kita mengerjakannya juga dan bisa dinikmati orang-orang lain. Amin. Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Lalu barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Luar biasa, saudara kekasih. Satu penekanan yang Yesus mintakan bagi saudara dan saya, bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Artinya Tuhan menginginkan saudara dan saya merefleksikan apa yang dia kerjakan selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-32 dari bacaan utama kita, dia katakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kata menarik di sini bukanlah suatu pemaksaan, tetapi menawarkan atau memberi kesempatan agar orang melihat kebenaran lewat karya Kristus. Bahkan sebuah bentuk pernyataan kasih Tuhan kepada manusia. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Luar biasa, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 3b dan 4. Di situ ditegaskan, juru selamat kita yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bahkan Rasul Petrus katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini bentuk pernyataan Tuhan, kasih sayang Tuhan terhadap manusia, saudara dan saya. Karena itu apa yang Nabi Yeremia catatkan dalam kitab Yeremia tadi yang kita baca juga dari pasal 31 ayat 33-34, dikatakan di situ, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Itu kenapa? Karena Allah sangat mengasihi umatnya, dan Allah tidak menghendaki umatnya senantiasa terbuang dari hadiratnya. Allah ingin supaya manusia atau umatnya ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam penggembalaan Tuhan, sehingga dia coba untuk memberikan batasan-batasan untuk umatnya pegang sebagai panduan dalam mereka menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi manusia, bagi saudara dan saya. Jadi kata menarik dari situ sebagai bentuk kata cinta kasih Allah kepada manusia. Dan selanjutnya ayat itu katakan, ada kata yang diangkat di situ, kata semua orang, artinya semua suku bangsa yang mau percaya kepadanya diselamatkan, karena Allah sangat mengasihi semua orang. Bandingkan itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, atau akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan menyatakan bagi saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus,
Nggak ada alasan buat kita untuk tidak menyembah Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan bagi saudara dan saya, bagi manusia. Sehingga dia rela memberikan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik. Karena itu tidaklah berlebihan kalau tema kita katakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah saudara, ada 3 hal yang saya lihat dalam pembacaan ini, atau dari tema kita, bagaimana Tuhan menarik orang datang kepadanya. Yang pertama, berkorban karena kasih. Ayat 23 dan ayat 25 sampai 25. Saudara yang kasih. Yesus menjawab kepada mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Luar biasa, tidak kasih. Yohanes 12 tadi, ayat 23-24. Artinya, kematiannya bukanlah karena ia telah terjepit atau terpojok sehingga tidak mampu melawan dan menyerahkan diri saja atau menyerah. Tidak. Tapi semua dia lakukan karena kasihnya kepada manusia. Karena Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 18. Jadi saudara yang kasih sama Tuhan Yesus, kalau dia menyerahkan diri, saya katakan tadi, bukan karena ketidakmampuan atau keterpojokan yang dialami, tapi semua oleh karena kasihnya bagi manusia, kasihnya bagi saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana cara Yesus menarik orang datang kepadanya? Dia buktikan dalam ketaatannya kepada Bapa, taat kepada kehendak Bapa. Saudara kasih Tuhan Yesus, yang sering membuat kita gagal dan lemah dalam memenuhi panggilan Tuhan adalah karena hati kita masih bercabang antara mau mengikuti kehendak Allah atau diri sendiri. Firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Karena itu dalam ayat 27 di bacaan utama kita tadi dikatakan, Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apa yang aku katakan atau apa yang akan ku katakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 27. Artinya apa di sini Bapak Saudara dalam kekasih Tuhan Yesus? Satu kesadaran mutlak yang Yesus alami, hadapi. Sehingga dia siap menghadapi, masuk dalam kehendak Tuhan. Mengemban misi Bapa dalam kehidupan. Saudara dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani pasal 5 ayat 7-8. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, dalam hidup ini janganlah kita setengah-setengah dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Bapa percayakan kepada kita, termasuk dalam kepengirian kita ikut Tuhan. Karena musuh kemajuan pertumbuhan iman
atau pekerjaan Tuhan adalah bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri, yakni sikap mendua hati dari kita, alias ogah-ogahan. Marilah kita membangun ketetapan hati atau berketetapan hati untuk melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Setuju? Amin. Ingat, hati yang teguh akan Tuhan jagai dengan damai sejahteranya. Amin. Yang ketiga, mengasihi semua orang. Ayat 32. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jika kita tidak memiliki kasih kepada orang lain, tidak ada kerinduan untuk melayani orang lain, seharusnya kita bertanya-tanya dalam diri kita, apakah Kristus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita? Karena kalau kita sungguh mengatakan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, semestinya pancaran kasih itu akan terwujud dalam hidup ini. Kenapa? Orang yang hanya mempertahankan haknya adalah orang biasa saja. Tetapi dia yang rela memberikan haknya untuk kebaikan orang lain adalah orang yang berjiwa agung. Amin. Itu yang kita temukan dalam bacaan kita pagi ini. Bagaimana Yesus berketetapan hati melepaskan haknya untuk taat kepada kehendak Bapaknya dan menarik orang, semua orang datang kepadanya atau diselamatkan. Dia berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bandingkan perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Luar biasa. 1 Korintus yang dalam dari hambanya Rasul Paulus. Karena bagi dia, Injil adalah keselamatan, kekuatan Allah menyelamatkan manusia. Karena itu baginya ialah hidupnya dia berikan seutuhnya untuk menjadi apa? Menjadi alat Tuhan. Selain kita memperingati minggu Prapaskah yang kelima pada pagi ini, kita juga memasuki pembukaan pekan pekabaran Injil Gereja Toraja. Karena itu marilah kita menjadikan diri kita sebagai surat Kristus yang terbuka bagi orang lain, seperti yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, kita terpanggil bersama-sama agar supaya semakin banyak orang datang dan percaya kepada Kristus. Setuju? Amin. Kita ingat refrain dari lagu NKB 212. Sungguh inginkah engkau lakukan yang benar, dan refnya berbunyi, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Sekecil apapun yang kita memperbuat, ingat, akan berdampak besar bagi orang lain. Billy Graham pernah berkata, aku tidak merasa kesepian ketika aku menyaksikan Kristus bersama pada orang lain. Ada suatu kesukaan besar ketika aku menceritakan Kristus pada orang lain. Semua kita dapat melakukannya.
Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Bapa, terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini. Hamba berhenti dalam keterbatasanku Tuhan. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh. Agar kebenaran ini boleh memberkati umat-Mu, memberkati kami semua, memperlengkapi kami untuk menjadi surat Kristus, membawa jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita masuki doa syafaat, kita akan mendengarkan akta perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus pada Jumat Agung nanti. Demikian bunyi akta perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri,
yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan yang mau tetap berkanjang dalam dosanya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus Tuhan, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Saudara, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Engkau, bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Bersukacita bersama-sama dengan kelima saudara kami yang boleh berulang tahun sepekan. Adriel Leonard Sarampang 22 Maret, Remart sampai Liling 22 Maret, Aser Malindan Bibisana 23 Maret, Ibu Crescencia Tikupali 25 Maret, Michael Arwan Wijaya 27 Maret, dan mungkin masih ada beberapa saudara kami yang tidak tercatat namanya. Bersyukur Tuhan sepanjang tahun Engkau sudah memberkati akan umat-Mu dalam melewati hari-hari perjuangan hidup, sehingga sepekan ini mereka boleh menikmati sukacita dalam ulang tahun. Biarlah itu boleh meneguhkan, menguatkan iman mereka, bersukacita dalam Tuhan. Betapa baiknya Engkau peliharakan mereka, dan harapan kami supaya langkah hidup ke depan pun berkat Tuhan tetap boleh menjadi bagian mereka menjalani kehidupan ini, baik dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga, dalam semua perjuangan mereka. Berkat Allah boleh tercurah bagi mereka untuk meyakini bahwa Tuhan yang sama akan kembali menuntun langkah kehidupan mereka dalam kuat kuasa-Mu. Juga dengan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian tengah semester, terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh menjadi bagian mereka dalam melewati lagi perjuangan dalam masa studi mereka. Persiapan mereka untuk menyelesaikan lagi tugasnya mereka, khususnya anak SMU yang akan menghadapi UAS pada 31 Maret di depan. Diberkatilah kan anak-anak-Mu dalam mempersiapkan diri, berikan hikmat, berikan motivasi yang tinggi, berikan daya juang yang kuat, semangat untuk membekali diri supaya ketika menghadapi UAS nanti di depan, berkat Allah menjadi bagian mereka dan mereka boleh berhasil dengan baik mentuntaskan tanggung jawab mereka dalam kelas 10 ini. Tuhan yang tolong, Tuhan berkati mereka. Kelas 12, tolong mereka Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh dengan kekuatan Tuhan bisa menghadapi UAS. Dan juga persiapan mereka akan menghadapi ujian masuk universitas. Harapan mereka mendapatkan yang negeri, Tuhan buka jalan. Tolong mereka supaya dalam menghadapi ujian-ujian di depan juga, ujian masuk universitas atau tes-tes, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Sehingga masing-masing anak-anak mendapatkan sesuai dengan apa yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Dalam perjuangan mereka masuk di universitas yang mereka harapkan bersama-sama. Buka jalan Tuhan. Juga bersyukur bersama dengan kemarin bahwa saudara kami Dr. Samuel Sembebulu atau Opa Enso yang sudah menghadapi operasi retina mata. Terima kasih banyak bahwa semua boleh berjalan dengan baik. Harapan kami pasca operasi retina ini, Tuhan tolong sehingga perjuangannya diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan obat-obatan juga semua terapi akan menolong hamba-Mu sehingga kembali pulih sempurna lagi penglihatan. Bisa lagi menghadapi lagi hari-harinya dengan kesembuhan yang sempurna. Karena Tuhan yang berperkara. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi menjadi berkat bagi hamba-Mu lagi menjalani hari-hari. Demikian juga proses pemulihan Ibu Misi atau Mama Siska
Turun berkati akan hamba-Mu juga Tuhan, supaya pemulihan sempurna terjadi dan bisa lagi beraktivitas leluasa karena Tuhan yang tolong akan hamba-Mu. Demikian Bapak Saudaraku yang lain Tuhan, yang mungkin ada yang kurang fit dalam kesehatannya, Tuhan yang pulihkan, Tuhan tolong. Sehingga pemulihan yang sempurna masing-masing saudaraku boleh alami, dan dalamnya Tuhan nama-Mu terus ditinggikan, dipermuliakan, diagungkan. Dalam perjuangan hidup akan umat-Mu Tuhan, hamba tidak tahu tiap pergumulan mereka masing-masing. Diberkatilah dalam pekerjaan, ketika mereka harus keluar rumah karena tanggung jawab pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi. Peliharakan umat-Mu Tuhan, jagai sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan, agar supaya Tuhan kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap dirasakan, baik anak-anak-Mu juga untuk Bapak Ibu Saudaraku Tuhan dalam perjuangan mereka. Ke dalam tanggung kami percayakan umat-Mu, kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap boleh dirasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dalam perjuangan iman, Tuhan tolong supaya kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap boleh menjadi bagian umat-Mu, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, merasakan pengembalaan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap hari di mana kami beribadah, diberkati dalam bagian ini menjadi berkat bagi para siswa yang dibentuk di sini menjadi calon-calon perwira. Berkati komandan, wakil komandan, semua staf yang ada, instruktur yang memimpin pendidikan di sini, diberkati Tuhan, sehingga siswa-siswa boleh dikuatkan, terutama yang masih sekarang sedang dalam masa pendidikan. Tolong jagai Tuhan dalam masa pandemi, mereka aman semua dalam perlindungan Tuhan, dan bisa menyelesaikan masa pendidikan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu menyerahkan semuanya. Terima kasih banyak Bapak di surga. Para lansia yang menghadapi masa-masa pandemi, Tuhan kuatkan, berikan imun yang kuat, antibodi yang baik, supaya tetap boleh kuat dalam menghadapi masa-masa kesesakan ini dengan satu keyakinan iman. Yesus Tuhan kami ada bersama dengan kami, terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami dan menghadapi, menjalani masa-masa pandemi ini. Pada akhirnya kami boleh melewati dalam berkat Tuhan. Semua dokter perawat yang sedang menghadapi atau ada di front depan menangani pasien, dan terutama pasien COVID, kuatkan mereka Tuhan. Para dokter boleh teguhkan, dikuatkan imun, sehingga bisa menghadapi, mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, menolong tiap pasien boleh terbebas dari sakit penyakit, terutama juga pandemi COVID ini. Sehingga Tuhan, pada waktu Tuhan dan oleh pertolongan Tuhan, pandemi boleh hilang dari negara bangsa kami ini, dan kami leluasa berkarya, leluasa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak kami yang baik, kami berdoa untuk pemerintah masa negara kami dalam memimpin negara bangsa kami ini, terutama Presiden, Wakil Presiden, para petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tolong Tuhan, berikan hikmat dalam mereka memimpin negeri ini dengan baik. Semua kebijakan, keputusan yang diambil dalam restu dan kehendak Tuhan, sehingga itu membawa damai sejahtera bagi bangsa dan negara, bagi kemuliaan Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mempercayakan bangsa negara kami, terutama para pemimpin kami, ke dalam tangan Tuhan. Demikian aparat keamanan diberkati Tuhan dalam mengayomi bangsa kami, sehingga kami boleh merasakan keamanan, ketentraman di tengah-tengah bangsa, karena adanya aparat keamanan kami, TNI Polri, boleh menjaga bangsa negara kami dengan baik dalam keamanannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu mendampingi hamba dalam pelayanan, majelis jemaat, anak muda-Mu, pemain musik, singer, juga tim multimedia, Pak Anang, Pak Elkari. Berkati mereka Tuhan dalam menjadi lelah, dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, perhitungkan sebagai kebenaran dalam kehidupan mereka semua. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Kami sudah angkat kepada-Mu dalam satu nama, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru
hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yohanes 12, 35, 36. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku pengalisku, tumpuan pengharapanku dan barisan perlindunganku. Tatkala hidupku semu dan hatimu pilu, Tuhanku Yesus, ku selalu dan jiwaku tenang dan tenang. Setiap langkahku tempuh, ku oleh Tuhanku. Setiap hasratku gagal, ku tanya Tuhanku. Kedalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Terkasih, pergilah dan tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan, penyelamatan. Jadikanlah hidupmu sebagai teladan iman bagi sesamamu. Aku siap ya Tuhan, jadikanlah aku teladan bagi sesamaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin.
Sungguh inginkah engkau lakukan hal Saudara, sampai sekian ibadah kita. Ingatlah firman Tuhan. Jadikan hidup kita menarik bagi orang lain. Sesuai dengan tema kita. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan berkati. Shalom. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap. Bagi hati susah dan resah.